Pernah nggak kamu makan bakso yang rasanya terlalu enak sampai kamu ngerasa aneh sendiri? Kayak ada sesuatu di balik rasa gurihnya yang nggak biasa. Itulah yang orang-orang rasakan ketika makan di warung bakso Pak Samin di pinggir jalan Desa Karangsari. Warung kecil di bawah pohon beringin tua di jalan yang sepi kalau malam. Setiap sore, sebelum maghrib, aroma kaldu dari warung itu sudah tercium sampai jauh. Bau daging rebus yang gurih, bumbu rempah yang kuat, dan entah kenapa ada sedikit aroma besi, seperti darah yang baru mengering. Tapi tak ada yang memperhatikan itu. Semua hanya peduli pada rasa. Warung Pak Samin selalu penuh. Bahkan ketika warung-warung lain tutup karena sepi, warungnya tetap ramai. Orang-orang dari luar desa datang hanya untuk makan di sana. Padahal, dulu warung itu hampir bangkrut. Pak Samin dulunya penjual keliling. Dorong gerobak, teriak dari gang ke gang, tapi istrinya sakit parah. Anaknya butuh biaya sekolah. Semua tabungan habis. Sampai akhirnya, suatu malam, dia duduk sendirian di depan warungnya yang gelap sambil menangis pelan. Lalu ada suara dari belakang beringin. Kalau kau mau rezeki tanpa batas, tinggalkan rasa takutmu malam ini. Pak Samin menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya seekor ayam hitam yang berdiri di bawah pohon. Ayam itu menatapnya lama, lalu berjalan pelan ke arah dapur. Malam itu, suara ayam disembelih terdengar sampai rumah-rumah tetangga. Tapi anehnya, besok pagi, ayam itu masih terlihat hidup, berkeliaran di belakang warung dengan luka di leher yang belum sembuh. Sejak malam itu, rezeki Pak Samin berubah drastis. Dagangan laku keras, daging baksonya makin empuk, kaldunya makin gurih. Tapi sejak itu juga, orang-orang mulai hilang. Pertama, seorang pemasok daging dari pasar tak pernah kembali setelah mengantarkan pesanan malam-malam. Lalu anak kecil yang sering bantuin Pak Samin cuci piring, tiba-tiba hilang, entah kemana. Polisi sempat datang, tapi tak menemukan apapun. Warung tetap buka seperti biasa. Tapi beberapa pelanggan mulai curiga. Ada yang bilang, waktu makan bakso di sana, mereka menemukan potongan kuku atau rambut panjang di dalam mangkuknya. Ada juga yang mengaku mimpi melihat wajah perempuan tanpa mata muncul dari dalam kuahnya. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Rian nekat ingin membuktikan sendiri. Dia pura-pura mau beli bakso, tapi sengaja datang lewat tengah malam setelah warung tutup. Dari celah dapur, dia melihat Pak Samin sedang mengaduk panci besar dengan wajah datar, mata kosong. Dan di dalam panci itu, ada sesuatu yang bergerak. Rian hampir menjerit. Dia lihat jelas itu tangan manusia yang perlahan tenggelam ke dalam air rebusan. Dan di belakang Pak Samin, di sudut gelap dapur, berdiri sosok tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala, mengawasi dengan senyum mengerikan. Rian kabul ketakutan, tapi sejak malam itu, dia menghilang. Motor yang dipakainya ditemukan tergeletak di depan warung, kuncinya masih menempel. Keesokan paginya, Pak Samin tampak biasa saja, tersenyum menyapa pelanggan seperti tak terjadi apa-apa. Tapi warga mulai memperhatikan sesuatu. Di papan warung yang dulu bertuliskan bakso Pak Samin, kini sudah berubah, bakso Pak Samin dan keluarga. Padahal Pak Samin sudah lama hidup sendirian. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu dan anaknya katanya ikut pindah ke kota. Tapi kalau malam, dari dapur warung itu, orang sering dengar suara perempuan tertawa lirih, disusul suara anak kecil menangis, seperti sedang direbus bersama suara air mendidih. Dan setiap kali ada pelanggan baru datang, ayam hitam di belakang warung akan berkokok pelan. Seolah tahu, malam itu akan ada satu jiwa lagi yang dijadikan bahan dagangan.